Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan memulai pembelajaran kita tentang fiqhus sunnah. Jadi akan kita bahas insyaallah taala terkait dengan masalah fikih ibadah. Di mana kita insyaallah akan membahas mulai dari kitab Thaharah hingga nanti terkait dengan masalah jinayat. Ya. Kurang 3. Saya pegang aja gimana Pak? Saya pegang aja. Ya, lebih ini aja. Taib, kami ulangi bahwa insyaallah yang akan kita bahas ya, hingga ya, minggu-minggu yang berikutnya adalah terkait tentang masalah fikih. Yang dibahas adalah pertama tentang thaharah, nanti insyaallah akan berkelanjutan hingga akhir insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Setiap pertemuannya kita bisa mengambil pelajaran dari bahasan kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik jamaah rahimakumullah, insyaallah kita pertama akan membahas terkait dengan masalah thaharah yang ini sebagai bentuk kita mengawali pembahasan tentang ibadah yang setelahnya nanti yang akan kita bahas yaitu tentang sholat, kemudian tentang zakat, tentang puasa, dan terakhir tentang haji. Ya. Jadi insyaallah kita akan lihat ya, tentang dalil-dalilnya dan bagaimana petunjuk dari Nabi SAW terkait dengan masalah ibadah kita. Mungkin ada dari kita yang masih belum paham terkait masalah bersuci ataupun hal-hal yang lainnya seperti sholat ya. Mungkin pun dari sholat pun kita ada kekurangan dalam mengamalkannya, sehingga insyaallah kita akan ya, mengupasnya dan coba kita akan melihat bagaimana pandangan para ulama, khususnya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan memulai dengan bahasan terkait masalah taharah. Jadi secara umum makna taharah itu adalah bersuci ya. Jadi bahasan kita kaitannya dengan kesucian. Bersuci dari apa? Tentunya bersuci dari hadas dan dari najis ya. Seperti contohnya yang sifatnya hissiyah itu adalah air kencing dan yang lainnya. Yang sifatnya maknawiyah kalau dikatakan bersuci pun adalah bersuci dari aib ataupun perbuatan dosa kita. Ini arti taharah dalam pandangan ulama bahasa. Adapun taharah dalam pandangan syariat yang dimaksud di sini adalah raf'un ma yamna'us shalah min hadatsin aw najasatin bil ma' aw ghairihi, yaitu mengangkat hal-hal yang menghalangi kita untuk sholat. Contohnya dari hadas.
Hadas itu adalah ketika kita mengeluarkan sesuatu baik dari kubul maupun dubur kita. Au najasah ataupun najis. Yang keluar itu bendanya disebut najis. Ya, baik air kencing, kemudian kotoran manusia, dan nanti hal-hal yang terkait dengan najis, benda-benda najis yang disebutkan oleh syariat pun insya Allah akan kita sebutkan nanti. Ya, bil ma'i dengan menggunakan air, au ghairihi atau yang semisalnya. Ya. Au raf'u hukmuhu biturab, ataupun mengangkat secara hukumnya dengan menggunakan turab. Turab itu adalah debu ataupun tanah. Ya. Jadi yang disebut dengan taharah secara syariat itu ya kita bisa menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi kita dari sholat kita, khususnya terkait masalah najis. Ya, karena seseorang jika pada dirinya ataupun pada tempat ibadahnya itu ada najisnya, maka tempat tersebut ataupun dirinya harus membersihkannya. Ya. Atau seseorang tersebut dalam keadaan hadas, entah itu dalam keadaan junub ataupun setelah buang air kecil atau setelah buang air besar, maka dia harus mensucikan diri sebelum dia mengerjakan ibadah salat. Makanya hukum bersuci ini adalah wajib. Ya. Hukum bersuci itu adalah wajib saat kita hendak mengerjakan ibadah yang membutuhkan kesucian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu ya Muhammad sucikanlah. Ya. Nah, ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama mufassirin. Di antara makna yang akan kita sebutkan karena ini terkait pendalilan ataupun petunjuk untuk bersuci dari benda-benda yang hissiyah yaitu nampak. Ya, artinya adalah bahwa pakaian Rasulullah SAW Allah perintahkan untuk disucikan dari najis, sehingga dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna taharah, arti bersuci dan juga hukumnya. Hukumnya wajib. Kalau kita dalam keadaan berhadas ataupun terkena najis, wajib untuk kita bersihkan. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian apa sih urgensi ataupun pentingnya kita untuk bersuci? Ya. Karena ini bagian daripada perintah baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Kita ini diperintahkan untuk bersuci. Tujuannya untuk apa? Ya. Kita harus bersuci. Pertama, kita ini mukallaf. Mukallaf itu adalah mendapatkan beban syariat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat dari ibadah itu adalah suci. Ya. Makanya ya, kita diperintahkan untuk bersuci karena bersuci itu merupakan syarat sahnya sholat seorang hamba. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang ibadah ataupun sholat kemudian tidak dalam keadaan suci, ya tidak diterima. Ya. Tiba-tiba saja ya buang air kecil, setelah buang air kecil karena ada iqomah kemudian dia masuk mengerjakan sholat, ya maka sholatnya tidak diterima. Atau dia dalam keadaan tidak berwudu, lalu kemudian dia lupa, dia langsung saja masuk ke masjid kemudian sholat, dia teringat setelah sholat, apakah sholatnya sah? Tidak, karena dia dalam keadaan tidak suci. Orang yang tidak suci belum berwudu, ya berarti sholatnya tidak sah, sehingga dia harus mengulang kembali sholatnya dengan berwudu lagi. Makanya ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu sholatun man ahdatha hatta yatawadda. Sholat tidak diterima bagi siapa saja yang dalam keadaan berhadas sehingga dia berwudu. Artinya adalah selama dia berhadas
selama dia muhdits, selama dia belum berwudu, karena berwudu itu salah satu daripada cara bersuci, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus yang lain, subuh karena mungkin malam dia ihtilam dalam keadaan junub, ya, mungkin mimpi basah ataupun yang lainnya. Lalu kemudian karena dia malas untuk mandi di malam itu, merasa dingin, kemudian dia tidur kembali. Nunggu subuh lah. Nah, akhirnya setelah subuh datang, ya, ternyata sudah iqomah. Dia tergesa-gesa, lalu kemudian dia berwudu. Ya. Setelah berwudu, kemudian dia mendatangi masjid, langsung ikut menjadi makmum. Ya. Sholat selesai. Setelah selesai sholat, dia pulang. Baru dia ingat bahwa semalam dia dalam keadaan junub, sudah berwudu, tapi dia belum mandi. Yang harusnya mensucikan diri dari junub itu adalah dengan mandi wajib. Maka dalam keadaan seperti itu sholatnya tidak diterima. La tuqbalu sholatun man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima sholat bagi siapa saja yang dalam keadaan berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, sehingga dia berwudu, begitu. Ya. Nah, inilah ya pentingnya kita ya bersuci, karena memang syarat mengerjakan sholat seorang hamba, dan sholat ini merupakan beban syariat untuk kita semuanya, kewajiban bagi kita, sehingga kita pun wajib memperhatikan cara kita untuk bersuci. Makanya nanti akan ada ya bagaimana praktek kita berwudu yang benar, ya, kemudian mandi yang benar, kemudian tata cara tayamum yang benar sesuai dengan dalil yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ya, pentingnya bersuci yang kedua itu karena waqad imtadahallahu ta'ala al-mutatahhirin. Allah memuji orang-orang yang suka mensucikan diri. Ya. Jadi ada orang yang dia suka menjaga kesuciannya. Saat dia mungkin habis berhadas, misal hadas kecil, kemudian dia langsung berwudu. Ya. Kemudian dia buang gas misalnya, kemudian dia jaga lagi berwudu. Nah, ini namanya orang-orang yang menjaga kesuciannya, ya. Selalu dia suka sekali dalam untuk berwudu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menghilangkan hadas pada dirinya. Nah, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka mensucikan diri. Ya. Dan disinilah sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji ahlu Quba. Ahlu Quba itu penduduk Quba. Kalau kita tahu bahwa ada salah satu masjid Nabi SAW yang dibangun oleh beliau saat beliau singgah sebelum beliau mencari tempat tinggal di Madinah. Ya. Maka beliau singgah di sebuah tempat, lalu dibangunlah sebuah masjid. Itu disebut dengan Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu salah satu ikonnya ya jamaah haji ataupun umroh saat berkunjung ke Madinah. Kenapa? Karena jika ada dari kita yang dari rumahnya ataupun dari tempat tinggal kita saat kita di Madinah, kemudian kita mengunjungi Masjid Quba dalam keadaan suci, maka itu pahalanya luar biasa seperti kita mengerjakan umroh. Ya. Jadi belum umroh saja kita sudah mendapatkan pahala seperti mengerjakan umroh. Dan ini rutin, sering dikerjakan oleh Nabi SAW ya pada setiap hari Sabtu ataupun hari Selasa. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya, Nabi itu sering mengunjungi Masjid Quba hanya untuk sholat saja 2 rakaat di situ, sholat sunnah. Ya. Maka bagi para jamaah yang punya kesempatan umroh, ya, maka biasanya dari travelnya itu mereka ada agenda untuk mendatangi Masjid Quba, yaitu untuk
untuk mendapatkan keutamaan daripada sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah memuji mereka, memuji penduduk Kuba dengan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, jadi penduduk Kuba itu ya, mereka orang-orang yang cinta kesucian, ya, cinta kebersihan. Ya. Jadi nanti ada bahasan tentang masalah istinja. Istinja itu bagaimana tata cara kita untuk bersuci dari hadas yang keluar dari kubul maupun dubur kita. Maaf, setelah kita buang air kecil ataupun kita buang air besar. Ya. Nah, maka yang paling bagus itu adalah kalau bahasa kita cebok, Pak. Ya. Yang paling bagus tentunya dengan menggunakan air. Itu paling afdol, paling utama. Tapi kita diperbolehkan andaikan tidak mendapatkan air boleh menggunakan benda-benda yang lain. Nah, penduduk Kuba itu lebih mengutamakan air daripada benda yang lain meskipun dibolehkan. Kalau sekarang kita air sudah melimpah, tapi kalau kita sudah masuk mall yang disediakan apa, Pak? Tisu. Ya kan? Ya, padahal yang lebih utama dengan menggunakan apa? Air. Ya. Maka kalau bahasa kasar saya gini, jangan mau kita menggunakan tisu ya selagi kita masih bisa menggunakan air. Karena itu yang lebih afdol, yang lebih dicintai oleh Allah karena lebih bersih dibanding dengan menggunakan benda yang lainnya, begitu. Nah, itu yang kedua. Taib. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya. Pentingnya bersuci itu adalah karena anna taqsira fil istibra'i minan najasah sababun min asbabit ta'dibi fil qabri. Karena meremehkan kebersihan dari najis, ya, iktisar ataupun taksir itu meremehkan atau lalai. Fil istibra'i minan najasah, yaitu dalam membersihkan najis yang ada, maka ini bisa menyebabkan mendapatkan azab kubur. Ya, hati-hati. Ya, orang-orang yang suka remeh dalam menjaga kebersihannya dari najis, itu orang-orang yang seperti ini ya ada kemungkinannya bisa ya diazab kubur. Ya. Seperti ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Pernah suatu waktu Nabi SAW bersama beberapa para sahabat, diantaranya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah saudara sepupu beliau, putra Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, suatu waktu beliau melewati dua gundukan kuburan, dua makam, yang Allah Subhanahu wa taala ya di situ membukakan pengetahuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terkait masalah yang gaib, yaitu teriakan orang yang ada di dalam kubur tersebut yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kamu yang ada di dalam dua kubur tersebut? Sedang diapakan mereka? Mereka sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diadab oleh Allah? Para sahabat menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya. Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya sedang diadab dan tidaklah keduanya diadab kecuali karena keduanya pernah melakukan dosa besar. Ya. Dosa besar apa? Yang pertama adalah wa kana yamshi bin namimah. Saat dia hidup di dunia, dia suka mengadu domba. Ya. Di dunia dia suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba
provokator, yang akhirnya dua kubu, dua suku, dua negara, dua kota, dua desa, dua wilayah itu akhirnya jadi bertengkar, ataupun dua orang yang tadinya baik menjadi bertengkar, maka orang tersebut disebut sebagai seorang yang namimah, pengadu domba. Hati-hati, jangan sampai sebab karena kita terjadi perselisihan antara dua belah pihak. Ini dosa besar. Dan ingat, azab yang Allah timpakan di alam kubur itu berbeda dengan azab yang Allah timpakan di neraka kelak. Pastinya di akhirat itu nanti lebih besar azabnya. Tapi di alam kubur itu tidak ditimbang dulu. Tidak ditimbang. Yang penting kalau kita pernah melakukan perbuatan dosa, maka disitulah kita langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Li'annahu la yastanzihu min baulihi, karena dia tidak bisa menjaga dari air kencingnya. Hati-hati Pak, yang mungkin kita suka mungkin di jalan karena sudah kebelet, kemudian kita keluar dari mobil, buang air kecil begitu saja, tidak beristinja, tidak cebok, padahal andaikan pun tidak ada air, kita bisa cebok dengan menggunakan barang-barang yang lainnya, bisa menggunakan batu ataupun menggunakan yang lainnya. Tapi kita tidak perhatikan itu. Ataupun saat kita buang air kecil, kita tidak perhatikan cipratan air kencing kita menempel di celana, menempel di kaki kita, kemudian kita tidak siram, lalu kemudian kita biarkan saja, dan hal tersebut kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu, nggak ada najisnya. Karena Anda tidak bisa menjaga. Paling tidak dilipat kain kita, celana kita. Setelah kita buang air kecil, kemudian kita siram kaki kita agar supaya tidak menempel air kencing tersebut di kaki kita. Itu bagian daripada ikhtiar usaha kita. Andaikan pun kok masih ada, itu maafu, diampuni, karena kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita sudah berusaha untuk menjaganya. Tapi kalau kita tidak berusaha menjaganya, hati-hati. Ini salah satu sebab mendatangkan adab kubur. Sebab mendatangkan adab kubur. Itu jemaah sekalian rahimakumullah. Tayyib. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah anwa'ut thaharah, yaitu macam-macam bersuci. Para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama adalah diistilahkan dengan taharatun haqiqiyatun, yaitu taharah ataupun bersuci secara hakiki. Apa itu taharatun hakikiyatun? Taharatun hakikiyatun itu adalah at-taharatu 'anil khobath, yaitu bersuci dari khobath. Apa khobath? Khobath itu adalah najis. Nah, kalau bicara tentang najis, pastinya dia akan ada kalau tidak di badan kita, di pakaian kita, atau tidak di tempat di mana kita ibadah, atau di tempat-tempat yang lain. Sehingga jangan sembarangan terkadang kita duduk di tempat yang dimana kita tidak ketahui, itu tempat kok baunya bau air kencing, maka hati-hati di tempat tersebut. Biasanya kan di halte-halte bus yang lama itu biasanya baunya sudah nggak enak. Itu orang yang buang air kecil di situ saja sudah mendapatkan laknat tuh. Makanya di antara kita nanti akan ada adab-adab dalam qada'ul hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Di antaranya adalah kita dilarang untuk buang air kecil atau buang air besar di tempat-tempat di mana orang itu sering singgah. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inain, takutlah kalian kepada dua hal yang dapat melaknat kalian. Artinya orang-orang akan mendoakan kita buruk. Siapa sih ini yang buang air kecil di tempat ini? Siapa sih ini yang membuat air besar di tempat ini? Kemudian didoakan doa-doa yang buruk, maka itu disebut dengan la'inain.
Jadi begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan taharah hakiki itu adalah kita saat mensucikan ya benda-benda najis yang mungkin menempel di badan ataupun menempel di pakaian atau di tempat kita ya singgah, dan khususnya tempat ibadah kita harus benar-benar steril dan suci dari najis. Baik, kemudian yang kedua ya. Yang kedua adalah disebut dengan taharatun hukmiyatun. Taharah secara hukum. Ya. Apa yang dimaksud dengan taharah ataupun bersuci secara hukum di sini adalah at-taharatu minal hadath, bersuci dari hadath. Hadath itu yang keluar dari tubuh kita, Pak. Itu disebut hadath. Keluar dari mana? Dari dua jalan, imma dari kubul maupun dari dubur kita. Jadi kalau kita mengeluarkan dari kubul kita atau dubur kita, berarti kita dalam keadaan muhdits, berhadas. Begitu. Nah, sehingga wajib untuk disucikan dengan cara apa? Imma dengan cara mandi ya. Karena ya yang keluar adalah hal-hal yang diwajibkan bagi kita untuk mandi, seperti mani, sperma. Ya. Kemudian bisa dengan berwudu, ya. Bisa dengan berwudu, ya, karena yang keluar adalah ya seperti air kencing saat kita buang air kecil ataupun saat kita buang air besar. Ya. Selesai itu maka kalau kita ingin bersuci maka bersuci dengan cara wudu. Au badalun anhuma, ataupun sebagai pengganti dari keduanya. Karena tidak ada air ya, ataupun ada air tapi bisa menyebabkan dirinya binasa, seperti orang yang sakit memang nggak boleh tersentuh air, maka dibolehkan dengan menggunakan tayammum. Seperti contohnya orang-orang yang sedang di rumah sakit dirawat kan, mereka tidak boleh tersentuh air ya, maka saat mereka ingin sholat, ingin ibadah, maka diperbolehkan bagi mereka untuk bertayamum. Jangan sampai kemudian mereka meninggalkan sholatnya selama mereka masih bisa bernafas, kecuali kalau mereka dalam keadaan pingsan. Ya, hati-hati jamaah. Ini yang sering terjadi, kaum muslimin, mereka muslim, tapi mereka tidak paham terkait masalah fikih sholat seperti ini. Sehingga saya sakit, ya sudah saya nggak usah sholat. Dia tinggalkan itu. Opnam di rumah sakit seminggu, nggak sholat seminggu. Ya. Meninggalkan sholat itu hukumnya bahaya loh. Kita nanti akan bahas insyaallah taala ya tentang perkara masalah sholat dan hukum-hukum terkait meninggalkan sholat. Nah, itulah dua jenis bersuci ya, baik itu secara hakiki maupun secara hukmi. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita bahas tentang bersuci secara hukmi, artinya tata cara mandi, tata cara wudu, dan tata cara tayammum, kita akan bahas terlebih dahulu terkait masalah khobath ataupun najis. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, apa yang disebut najis? Terkadang kita ya menganggap sesuatu yang bukan najis dikatakan najis, tapi sesuatu yang najis justru tidak dianggap najis. Perlu difahami, najis itu adalah ismun li'ainin mustaqdzaratin syar'an. Ya. Jadi yang disebut dengan najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor secara syariat. Ya, bukan secara adat. Ya. Maksud secara adat apa? Ya kebiasaan kita, misal celana kita kena tanah, kotor enggak Pak? Kotor. Tapi secara syar'i tidak dianggap kotor yang harus dibersihkan. Kita sholat yang celana kita terkena tanah pun itu tetap dalam keadaan sah. Begitu. Misal celana kita terkena oli karena kita mungkin kerjanya di bengkel. Kotor enggak? Kotor. Tapi secara ada kebiasaan kita. Tapi secara syariat tidak dianggap kotor yang harus dibersihkan. Makanya tidak ada alasan kalau orang yang kerjanya di bengkel kemudian meninggalkan sholat. Ya. Karena itu bukan benda najis. Ya.
Jadi yang disebut najis itu yang secara syariat menyatakan bahwa itu najis. Di antaranya pertama adalah kotoran manusia, termasuk juga air kencingnya manusia. Ini najis yang disepakati oleh ulama, nggak ada perbedaan lagi. Ya. Misal kita terkena waktu ke sawah, misal terkena kotoran manusia, maka wajib bagi kita untuk kita bersihkan. Ya. Misal kita terkena air kencing, ya wajib bagi kita untuk kita bersihkan. Ya. Caranya bagaimana? Ya cukup dengan menyiram air saja. Nah, alasannya ataupun dalilnya mana yang menyatakan bahwa dua benda ini adalah najis? Di antaranya adalah satu hadis yang terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah sewaktu-waktu sholat dengan menggunakan sendal, pernah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kalau ternyata sendalnya tersebut terkena kotoran waktu sholat. Jadi sholat menggunakan sendal itu boleh, Pak. Ya, jangan kaget kalau ada orang sholat tiba-tiba menggunakan sendal. Ya. Ya, tapi kalau zaman kita sekarang orang sholat menggunakan sendal, ya ngeri-ngeri juga, Pak. Ya. DKM-nya bisa ngamuk-ngamuk, ya. Sudah pakai karpet, ya. Sudah pakai keramik yang halus, dipel berkali-kali, masuk-masuk menggunakan sendal. Jadi keadaan kita ini berbeda dengan keadaan masjidnya Rasulullah SAW tentunya. Ya. Kalau masjid kita masih menggunakan tanah, maka itu boleh kita sholat menggunakan sendal. Tapi kalau masjid kita sekarang sudah Masya Allah, karpetnya saja sudah ada yang didatangkan dari Saudi, didatangkan dari Turki, yang harganya mahal, ente datang pakai sendal, soli, belakang imam lagi. Itu sudah panas semuanya, ya. Nah, makanya dilihatlah keadaannya, ya, keadaannya kita lihat. Nah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jibril mengingatkan, ya Muhammad, di sendalmu ada kotoran manusia. Kau tadi nginjak sesuatu. Nabi lepas itu sandal dalam keadaan salat. Nabi diberitahu oleh Jibril, kemudian beliau lepas sandalnya, kemudian meletakkan di sampingnya. Sahabat yang melihat seperti itu langsung lepas sandalnya semuanya. Ya. Dikira ini bagian daripada larangan ketika sholat gak boleh pakai sandal. Ya. Sahabat itu begitu dalam meneladani Nabi SAW itu sampai sedetail-detailnya, Pak. Kalau nggak paham, hatta sholatnya begini celingak-celingok melihat Nabi sholat, ya tetap dilihat. Bagaimana yang benar? Ya. Makanya lucu kalau ada dari kita yang sholat, ini sholatnya niru siapa? Yo niru-niru saja. Pernah dengar nggak hadisnya, ceritanya? Yo saya nggak pernah dengar. Yang penting saya ngikutin saja. Diajarkan bapak saya begini. Kita nggak pernah dengar nih hadisnya bagaimana, tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bagaimana. Ya asal sholat aja. Dari dulu saja, patokannya pelajaran SD. Sampai sekarang itu gak dirubah-rubah. Kalau ada sesuatu yang aneh dari kita, karena kita gak pernah belajar, ada yang aneh, wah ini aneh nih sholatnya nih. Ya. Padahal kita yang gak tahu, bukan dia yang aneh sholatnya. Cuman karena kita yang gak tahu, Pak, akhirnya kita anggap dia sholatnya aneh. Padahal justru kita yang aneh sholatnya. Begitu. Kenapa bisa demikian? Karena kurangnya ilmu dari kita. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian selesai sholatnya, beliau sampaikan kepada para sahabat, kenapa kalian semua ikut melepas sendal? Ya kami melihat Anda melepas sendal ya Rasulullah di tengah-tengah sholat. Kata Nabi, sesungguhnya Jibril membisikiku bahwa di sendalku ini ada kotoran manusia yang itu najis sehingga aku harus melepasnya. Nah, disitulah ini salah satu hadis yang dibawa oleh para ulama menghukumi bahwa kotoran manusia itu najis. Tayyib, itu dalilnya, Pak, ya. Biar kita tahu dan faham, ya, agar tidak ngikut-ngikut saja. Kemudian adapun air kencing, kenapa dia dikatakan najis? Ya.
Dalilnya ada, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ini terkenal. Ada Arab Badui masuk masjid. Di pojokan kencing, Pak. Sebagian sahabat udah berdiri saja, ini masjid. Dia buang air kecil. Ya. Bayangkan kalau Masjid Baitur Rahman ini ada dari kawan kita yang masuk karena kebelet kencing, kemudian dia nggak bisa kencing ataupun dia tahan-tahan akhirnya ngompol di masjid. Ini ngompol yang nggak disengaja saja kita udah teriak. Ada karpetnya bau lah, harus tanggung jawab lah dan yang lain sebagainya. Ini Arab Badui tidak? Arab Badui itu kalau bahasa kita ini, kalau orang Jawa, Jawanya Jawa-Jawa gunung, orang pegunungan. Kalau orang-orang Arab Badui itu mereka tinggalnya di Badiah. Badiah itu di gurun-gurun sana. Kadang mereka tinggalnya nomaden, tidak menetap, berpindah-pindah. Ya, itu Arab Badui. Kalau sekarang ada apa? Istilah di Banten sekarang, Pak. Orang-orang Badui ya. Ya. Ada itu orang-orang Badui. Orang-orang Baduinya berbeda dengan Badui Arab Badui asli. Jadi punya akhlak pun tidak mereka orang Arab Badui itu. Enggak punya akhlak sama sekali. Adabnya enggak ada. Pernah suatu waktu datang ke Nabi SAW minta sesuatu itu ditarik ininya Nabi SAW. Ya, apanya surbannya Nabi itu karena bagus ditarik, mat. Ane minta dong. Mat-mat saja. Ya Muhammad, ane minta di surban. Melihat gitu Umar marah, mau ditebas tuh lehernya. Kata Nabi, biarin, dia mah orang Arab Badui. Dia yang enggak paham, ya, yang enggak tahu adab. Ya. Terkadang kita menghadapi keadaan masyarakat yang ada yang tidak punya adab demikian. Ya. Dan justru kita harus tampakkan kepada mereka adab-adab yang baik. Jangan mereka sudah enggak beradab, kita balas dengan yang tidak beradab lagi. Kita yang tahu adab, kita justru enggak beradab sama dia, kan lucu. Ya. Nabi tidak SAW ketika Arab Badui itu kencing di pojokan masjid, saat para sahabat sudah mulai ingin ya menghentikan ya perbuatannya, maka Nabi mengatakan da'uhu wala tuzrimu. Udah biarin. Jangan kalian cegat. Ini ada hikmahnya juga. Pertama, kalau ditangkap dicegat, maka orang ini kencingnya belum selesai. Akan kemana-mana jatuhnya, Pak. Ya kan? Nggak mungkin ditahan. Ya. Maka akan berceceran kemana-mana, itu pertama. Yang kedua, kalau air kencing itu ditahan, maka akan menyebabkan penyakit. Ya. Ada baiknya seperti itu. Nabi SAW membiarkannya saja. Nah, setelah selesai Nabi mengatakan, ya sudah, ambil air dengan satu ember, kemudian siram tempat di mana air kencing itu ada. Maka bentuk menyiram tempat tersebut ini bagian dari mensucikan tempat itu. Sehingga apa? Sehingga air kencing dihukumi najis. Nah, jadi begitu, ya. Nah, sehingga dengan itu melihat akhlaknya Rasulullah SAW, ya, orang Arab Badui itu kemudian kan dinasihati Nabi. Hadal masjid, ya, la yasluhu illa lis-salati wa dzikrillah. Ini masjid itu tidak boleh digunakan apapun kecuali hanya untuk sholat dan mengingat kepada Allah. Maka jangan sampai kamu buang air kecil di sini. Dinasihati Nabi dengan kalimat yang baik dan tutur kata yang sopan. Maka apa kata orang Badui tersebut? Yang namanya orang nggak punya akhlak, ya, dia cuma doakan apa? Allahumma ghfir Muhammad, Allahumma arhamhu wala li ghairihi. Ya Allah, ampuni Muhammad, kasih rahmat dia, jangan yang lainnya. Yang lainnya didoakan yang jelek, ya, yang didoakan adalah Rasulullah SAW saja. Bayangkan, ya. Karena sebab apa? Karena sebab akhlak kita yang baik. Makanya kita bisa jadikan ibrah pelajaran itu saat kita dakwah, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ya. Jangan menyampaikan sesuatu itu menjadikan orang hatinya lebih keras. Dakwah itu menyejukkan, ya. Jadi kita ini menuntut ilmu harusnya justru semakin baik kepada Allah dan kepada makhluk. Jangan kita menuntut ilmu keluar-keluar dari masjid kita jadi buruk dengan orang lain akhlaknya. Perilakunya jadi tidak baik dengan orang lain. Ini bukan ilmu namanya. Ya. Kita contoh Rasulullah SAW dalam beliau menyampaikan sesuatu. Tidak pernah beliau menyebar kebencian. Yang
beliau sebenarnya adalah cinta bagaimana cara berbuat baik kepada sesama dan cara beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dua hadis yang menunjukkan dua benda ini najis secara syar'i. Kotor secara syar'i dan wajib untuk disucikan, ya. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Kurang berapa menit, Pak? Masih lama? 7 menit, masih lama. Ya Allah. Yang ketiga dan keempat adalah madhi dan wadi. Ini para ulama sepakat hukumnya najis. Ya. Nah, madhi dan wadi ini bagian daripada mani. Ya. Jenisnya hampir sama. Cuman kasus keluarnya berbeda. Ya. Kalau madhi, ya, dia keluar tidak dalam keadaan berjima dengan pasangan, tidak dalam berhubungan dengan pasangan. Mungkin saat dia hanya menghayal saja, ya, saat menghayal, ya, melakukan sesuatu, ya, berhubungan dengan pasangan sehingga mengeluarkan cairan yang putih dan kental. Saat syahwatnya memuncak, maka ini disebut madhi. Ya. Adapun wadi adalah cairan putih biasanya keluar mengiringi saat kita kencing. Itu disebut wadi. Ada madhi, ada wadi. Ya. Nah, kedua cairan ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al-mani wal wadi wal madhi. Amal mani fahuwa alladhi minhul ghusl. Mani, wadi, madhi. Adapun mani kita diwajibkan untuk mandi. Wa ammal wadi wal madhi, adapun wadi dan madhi, faqala iksil dzakaraka aw madzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Cuci kemaluanmu dan berwudulah sebagaimana wudumu untuk mengerjakan sholat. Nah, ya, perbuatan ataupun, ya, membersihkannya dengan cara diperintahkan untuk mencuci kemaluannya, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW, maka menunjukkan bahwa madhi dan wadi ini hukumnya najis. Kalau mani najis atau tidak nanti akan kita bahas. Mani itu sebagian ada yang mengatakan najis, sebagian ada yang mengatakan tidak. Nanti akan kita bahas insyaallah. Ini beberapa benda yang najis yang disepakati oleh ulama. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah damul haid, darah haid. Ya, yang sudah punya istri, ya, ataupun yang punya saudari perempuan, ya. Mungkin ada dari mereka yang masih muda terkadang ketika haid pertama darahnya banyak, sehingga ada terkadang yang tidak bisa terbendung, ya, berceceran mungkin di lantai di rumah kita. Maka kita wajib untuk membersihkannya karena itu darah merupakan darah yang najis. Kenapa dihukumi najis? Karena ada nas ataupun dalil, ya, terkait dengan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah saudarinya Aisyah, tapi beda ibu, satu bapak beda ibu, ya. Asma itu beda ibunya dengan ibunya Aisyah, ya. Nah, Asma pernah berkata bahwa sewaktu-waktu ada seorang wanita yang pernah datang menemui Nabi SAW bertanya tentang darah haid yang mengenai pakaiannya. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan kalau mengenai pakaiannya ya cukup tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu. Ya. Kalau itu darah sudah kering, dikerik. Ya. Kemudian siram sedikit dengan air, dikucek. Sudah selesai. Thumma tusalla fi, kemudian boleh kalau dia sudah dalam keadaan suci, maka dia
boleh menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Nah, di sini perbuatan menyiramnya dengan air dan mengucapnya, ya, ini menunjukkan bahwa darah haid ini hukumnya najis. Jadi begitu, ya. Nah, kalau sekarang tidak, ya. Makanya dalam Islam itu diajarkan hal yang paling sederhana saat benar-benar dalam keadaan darurat, apa yang harus dilakukan demikian, ya. Kalau mungkin dalam seperti keadaan kita sekarang yang air melimpah, ya, pakaian juga banyak, tidak sedikit, ya pastinya ganti baju, ya kan, ganti baju aja ini dicuci, apalagi laundry berjejer di sini, ya. Bisa dibawa ke laundry. Cuman ya, hukum dalam syariat itu melihat titik yang paling sulit yang suatu waktu bisa didapatkan oleh manusia, bisa terjadi pada manusia, ya diantaranya ini, ya, mungkin ada orang yang pakaiannya hanya satu, mungkin ada orang yang hidup tinggal di suatu tempat yang airnya memang sedikit. Nah, caranya demikian yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya lebih baiknya ya perempuan itu ganti pakaian, kemudian dia sholat dengan pakaian yang baru, kemudian dia dicuci dengan menggunakan sabun dan menggunakan air yang melimpah, pastinya begitu. Tapi ini posisinya menjelaskan saat-saat mungkin ada seseorang yang dalam keadaan memang benar-benar kekurangan air dan memang benar-benar kekurangan pakaian. Jadi begitu jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah 5 benda yang dianggap najis dan kotor oleh syariat. Ya, selebihnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, dan begitu pula terkait benda-benda yang masih diperselisihkan. Apakah itu benar-benar najis ataupun itu tidak najis? Nanti kita lihat bagaimana pandangan para ulama, ya rahimahumullah taala. Baik, sebelum kami tutup mungkin ada yang perlu ditanyakan, Mbak, silahkan. Silakan. Kalau kotoran hewan itu seperti kucing, dan itu termasuk najis yang gimana? Tayyib. Tentang kotoran binatang, ya, seperti mungkin yang kita sering temui kucing, ya, ataupun kotoran binatang seperti tikus, kan biasanya kadang ada kotoran binatang. Sebenarnya ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena akan masih berlanjut, ya. Tapi secara umum saja bahwa ini ada perbedaan pandangan, ya. Pandangan mayoritas para ulama menyebutkan bahwa binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, ya, binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, maka kotoran binatang tersebut yang tidak halal dimakan dagingnya, ya, maka kotoran binatang tersebut dianggap najis, ya, yang tidak halal, ya. Berarti yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Itu pendapat, ya, mayoritas, lebih banyak para ulama berpendapat demikian. Adapun pendapat Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa semua kotoran binatang itu najis. Begitu. Nah, silakan kita mau mengambil yang mana, tapi yang paling jelas ya untuk kehati-hatiannya bagi kita. Maaf kalau bahasa Jawa saya, keplek telek ayam kok enggak dicuci, kan begitu kan. ya kita cuci siram aja itu kan lebih enak, Pak, ya, lebih bersih. Intinya begitu kalau menurut saya. Tapi yang jelas secara hukum para ulama tetap berbeda pandangan. Adapun alasan mereka, Pak, ya insya Allah pertemuan mendatang akan kita jelaskan secara panjang lebar. Biar kita paling tidak tahulah gambarannya kenapa mengatakan ini tidak najis, ya. Padahal kan kotoran manusia, padahal kan kotoran binatang. Kan kita pun jijik kan melihatnya, kok dianggap gak najis, ya. Kemudian mereka yang berpandangan najis kenapa? Dan nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena ini agak luas, agar supaya pengetahuan kita luas juga wawasan kita, Pak. Agar kita tidak nantinya salah paham dan kita bisa
tasamuh ataupun toleransilah kepada mereka yang beranggapan itu najis, ataupun sebaliknya mereka yang beranggapan tidak najis begitu. Wallahu taala alam begitu. Ya silakan. Nanti suka perhatiin medsos. Jadi di medsos itu sedikit ada perbedaan masalah pemeliharaan anjing, dan ada seseorang yang membandingkan dengan anjing Ashabul Kahfi gitu. Jadi ada yang mengharapkan ini menyikapinya gimana? Tayyib, anjing Ashabul Kahfi di zaman siapa dan anjing yang dihukumi oleh Rasulullah di zaman siapa? Kan begitu. Syariat itu berbeda. Ya, syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau disamakan hukum anjing di zamannya Ashabul Kahfi najis misal, ya, ataupun tidak najis, kemudian kenapa kita menajiskan? Ya. Apakah kita mau syariatnya Nabi Musa disamakan dengan syariat kita? Kalau kita berbuat dosa, faktulu anfusakum, bertobatnya dengan bunuh diri. Ya. Monggo kalau mau. Syariatnya Nabi Musa, kalau dosa kita biar diampuni Allah, bunuh diri. Nah, artinya adalah apa? Artinya jangan samakan syariat Nabi yang dulu dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW gitu, Pak. Artinya berbeda, ya, berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi yang harus kita fokus pelajari itu adalah ya syariat Nabi kita. Kalau anjing itu air liurnya najis di syariatnya Rasul SAW, beliau menyebutkan najis, ya berarti itu najis. Adapun nanti di syariatnya nabi-nabi sebelumnya Ashabul Kahfi itu kan terjadi di zamannya Nabi Musa ke atas kan. Nah, ya berarti ya itu syariat mereka. Ya. Apakah najis ataupun tidak ya kita tidak tahu. Wallahu taala alam bisawab. Begitu. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.